Shalom, salam jumpa sahabatku semua. Pada sore hari ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa kita coba pahami apa yang dimaksud dengan firman penggembalaan, saudaraku. Ya, coba dibaca firman Tuhan, coba kita buka firman Tuhan. Ya, silakan Mazmur pasal 1 ayat 2 baca mulai. Mazmur 1 ayat 2. Ya, dengan Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Terus Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. nah, teman-teman semua, sahabatku di dalam Yesus Kristus, kita melihat di sini orang yang menyukai firman Tuhan. Kalau kita menyukai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, betulkah kita suka dengan firman Tuhan? Betulkah saudara suka dengan firman Tuhan? Betulkah kita menyukai firman Tuhan? Dan betulkah kita ingin merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam? Kalau betul, cara hidup kita seperti apa? Seperti pohon dong. Pohon. Apa yang dimaksud dengan pohon? Pohon itu saudara dikasih oleh Tuhan, sifatnya tidak berubah. Tidak berubah. Tidak dapat dipindah-pindahkan. Ya. Oleh karena itu jemaat yang tergembala jangan gampang dipindah-pindahkan. Ini saudara. Jemaat yang tergembala tidak boleh dipindah-pindahkan. Jemaat yang tergembala tidak boleh jauh dari gembala. Tidak boleh jauh. Dan tidak boleh pergi meninggalkan gembala tanpa sepengetahuan gembala. Inilah yang dimaksud dengan jemaat yang tergembala. Dikatakan tadi pribadi mereka seperti apa? Pohon. Seperti apa? Pohon. Pohon itu seperti apa tadi? Coba lanjut baca. Ulang pohon itu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kokoh, kuat, teguh, terus. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Lalu akan ada buah, ada kesaksian hidupmu. Sebagai jemaat, ada kesaksian hidup saudara. Buah itu artinya kesaksian hidup. Haleluya. Kamu punya kesaksian hidup. Ada kesaksian hidupmu. Si Jelita ada kesaksian hidupnya. Amen. Marael ada kesaksian hidupnya. Amen. Si Rael, mari itu ada kesaksian hidupnya. Inang ada kesaksian hidupnya. April ada kesaksian hidupnya. Ibu Gembala, segala sesuatu kita punya kesaksian hidup. Amen. Inilah membuat kita bangga dengan Kristus. Itu arti berbuah terus. Dan yang tidak layu daunnya. Tidak layu artinya tidak pernah patah semangat. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lalu endingnya adalah berhasil. Orang yang tidak pernah patah semangat. Maka saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, jemaat yang kulayani dan dikasihi Tuhan, saya katakan kepadamu, jangan pernah patah semangat. Sehebat apapun tantangan, masalah yang kau hadapi, serahkan kepada Tuhan. Datang kepada gembala dan berdoa. Pasti ada jalan keluar. Jangan pernah jauh dari gembalamu. Kalau kamu jauh dari gembala, bagaikan tubuh tanpa kepala. Tubuh tanpa kepala. Ini kalau orang jauh dari gembala. Maka saudaraku, kalau ada katanya pribadi suka pindah-pindah gereja, itu Alkitab bilang itu sekam. Sekam, baca selanjutnya. Ayat 4. Iya. Bukan demikian orang fasik. Iya. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Jemaat ini saudaraku, jemaat yang sekam. Digambarkan orang fasik hidupnya. Dia seperti sekam. Sekam itu datang angin sedikit langsung terbang. Ini jemaat yang suka berpindah-pindah. Dari gereja yang satu ke gereja yang lain. Dari gereja yang satu ke gereja yang lain. Mungkin dalam 5 tahun sudah ada 3 gereja yang dijalani. Ini saudaraku, ini jemaat sekam. Dibakar dengan api dan belerang. Jangan mimpi mau melayani pun jemaat seperti ini. Pindah gereja dia melayani di gereja lain. Memimpin pujian hebat-hebat, bahkan mungkin pandai berkhotbah dia. Tapi ingat, dia adalah sekam. Sekam akan dibakar. Dia adalah jemaat orang fasik.
Jangan bangga, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kamu jemaat yang berpindah-pindah. Tuhan tidak pernah kehendaki itu, karena jemaat yang berpindah-pindah itu adalah sekam. Sekam itu ngeri. Berarti tidak ada pengharapan dalam sekam, karena dia hanya menunggu dibakar oleh api. Ini saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hanya ingin dibakar oleh api. Kalau kita katakan kita mengandalkan Tuhan, orang yang tergembala itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, Yeremia pasal 17 ayat 7, dengan cepat baca. Yeremia 17 ayat 7. Iya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Menaruh harapannya kepada Tuhan. Apakah si Rael Marito mengandalkan Tuhan? Apa buktinya kau mengandalkan Tuhan? Ayat 8. Ayat 8. Iya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi. Kau harus komitmen. Kau Marito harus berkomitmen tertanam dalam penggembalaan. Rael Marito, dengar, jangan pernah jauh-jauh dari saya sebagai gembalamu. Dengarkan saya, aku aja turuti. Amin, Rael Marito. Kalau kau ingin tertolong, ini berbicara penggembalaan. Firman penggembalaan itu harus betul-betul mengangkat kita terus. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang. Kalau kamu tertanam berarti semakin berakar. Berakar, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Semakin berakar terus. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Tidak mengalami namanya, saudaraku, musim pancaroba hidup imannya. Mengalami kemerosotan iman. Tidak akan pernah mengalami itu. Terus. Yang daunnya tetap hijau. Tetapi akan terus. Daun itu berbicara iman yang terus menyala. Sukacitanya terus. Sukacita menyala-nyala. Dalam keadaan apapun. Walaupun kemarau panjang. Walaupun logoniari. Walaupun badai datang. Tetap hijau sukacita. Terus. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak ada rasa takut. Orang yang tergembala, orang tertanam tidak perlu ada rasa takut. Jangan takut tentang masa depanmu. Jangan takut tentang hari esok. Karena Tuhan sudah menyediakan untuk hari esok. Ini saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jangan takut. Jelita, jangan pernah kau di luar penggembalaan. Jangan kau pernah pergi. Kalau tidak diizinkan, jangan pernah pergi. Ini saudaraku. Jangan pernah berpacaran kalau tidak kuizinkan. Harus beritahu dulu sama saya. Kuuji dulu. Itu yang perlu. Ya. Supaya betul-betul kita ini, jemaat yang tergembala itu betul-betul kita melihat bagaimana Tuhan akan campur tangan dalam hidup kita. Orang yang berkomitmen pasti akan dibela Tuhan. Orang yang berkomitmen pasti akan dibela Tuhan. Percayalah. Ya, percayalah. Kolose pasal 2. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ayat 6 mulai baca. Kolose 2 ayat 6. Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Terus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena itu kamu harus tetap dalam Kristus. Tergembala dalam Kristus. Teguh dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar dalam Dia. Harus semakin berakar. Jemaat yang tergembala harus semakin berakar dalam Kristus. Tergembala. Kalau kamu tergembala semakin berakar, semakin berkomitmen dalam Kristus. Itu saudaraku orang arti berakar. Berakar berarti imanmu teguh, tidak gampang dipindahkan. Masalah apa rupanya membuat kita pisah? Kalau kita sudah ada dikumpulkan di tempat ini, saudaraku, mari kita berjuang bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kita dalam penggembalaan ini saudaraku berjuang. Jangan lihat keadaan kita sekarang kecil. Tapi saudaraku, bagaimana Tuhan mempercayakan kepada kita jiwa-jiwa yang semakin rindu digembalakan. Tuhan akan mengumpulkan. Bukankah Tuhan berkata 2 orang dari setiap kota, 2 orang dari setiap keluarga, 1 orang dari setiap kota akan dikumpulkan ke Sion. Dan kita adalah tempat penggembalaan tersebut. Di sana Tuhan akan terus sediakan berkat-berkat Tuhan itu untuk kita. Terus baca.
dan dibangun di atas dia. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang yang sudah berakar. Ini bagaikan pondasi, pondasi yang kokoh. Jadi kalau pondasi kita sudah teguh, maka kebangunan rohani akan betul-betul terjadi dalam diri kita. Ini saudaraku, kalau pondasinya sudah kokoh, berarti tidak mungkin bergampang lagi. Angin badai apapun datang, dia tidak akan bergeser imannya, tidak akan pindah dia. Haleluya. Haleluya. Jadi saya tidak yakin ada iman mereka kalau mereka suka pindah-pindah gereja. Tidak yakin. Ini saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat yang tergembala. Saya bilang sama Mak Narwastu, kau anakku Mak Narwastu, ingat aku ini bapakmu. Aku bilang kemarin sama dia, aku bapakmu. Alkitab berkata boleh beribu-ribu pengajar, tapi hanya satu bapak. Di mana yang tertulis? 1 Korintus pasal berapa? Langsung cepat. Ini karena ini live. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, supaya kita betul-betul paham. Ya, boleh katanya beribu, artinya saudaraku, siapa mengajar, siapa mengkhotbahimu, tapi intinya adalah bapakmu yang perlu. 1 Korintus 4 ayat 15. 1 Korintus pasal 4 ayat 15 ya. 1 Korintus 4 ayat 15, silakan baca. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, Sekalipun kamu mempunyai pendeta, beribu-ribu pendeta mengajarimu, terus kamu tidak mempunyai banyak bapak. tetapi ingat, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Ingat itu, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Terus Karena akulah yang dalam Kristus Yesus. karena akulah bapamu, aku yang melahirkanmu, bapamu dalam Yesus Kristus. Makanya aku bilang sama Narwastu, aku bapakmu. Aku bilang sama Mabora, aku bapakmu. Ini saudaraku, boleh katanya 1000 pendeta mengajari mereka berkhotbah, tapi ingat, bapak tidak bisa ditukar-tukar. Haleluya. Bapak tidak bisa ditukar. Dan aku adalah orang tuamu di dalam Tuhan, yang telah Tuhan percayakan, Tuhan tetapkan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, sahabatku yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap hidup dalam penggembalaan yang benar itu adalah sikap kita melekat dengan Tuhan. Semakin kita merekat, semakin merapat dengan Tuhan, semakin menyatu dengan Tuhan, itu artinya kita tergembala. Hubungan kita semakin akrab, semakin intim, sehingga kita dapat bercahaya, bersinar, memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberi